Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anak semuanya, masih di kelas matematika bersama Bu Ratna Susilowati. Bu Ratna harap kalian sampai hari ini masih dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran matematika dengan materi penyelesaian masalah berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang penyelesaian masalah berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Ayo kita belajar bersama-sama. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mengubah soal cerita terkait PLSW dan PTLSW dalam bentuk model matematika, kemudian menentukan penyelesaiannya. Yang kedua, mempresentasikan hasil kerja yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Mari anak-anak, kita mulai belajar ya. Siapkan buku kalian, tetap fokus, ikuti semua penjelasan dan tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam pembelajaran hari ini. Kalian masih ingat tentang PLSW? Ya, bahwa persamaan linier satu variabel adalah persamaan yang memiliki satu variabel dan variabelnya berpangkat 1, serta memuat tanda hubung sama dengan. Sebagai contoh ini, X ditambah 2 sama dengan 8. Persamaan linier satu variabel hanya memuat satu variabel berpangkat 1 dan ada tanda hubung sama dengan. Demikian juga yang ini, 5Y kurangi 4 sama dengan 16. Persamaan linier satu variabel hanya memuat satu variabel yang berpangkat 1 dan memuat tanda sama dengan. Ingat ya, PLSW. Bagaimana dengan PTLSW, masih ingat? Ya, bahwa pertidaksamaan linier satu variabel adalah suatu kalimat terbuka yang hanya mempunyai satu variabel dan variabelnya berpangkat 1, serta memuat hubungan pertidaksamaan. Ada kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Contohnya ini, X ditambah 2 kurang dari 8. Pertidaksamaan linier satu variabel karena memuat tanda hubung pertidaksamaan linier satu variabel, memuat satu variabel dan variabelnya berpangkat 1. Atau contoh yang kedua sama, pertidaksamaan linier satu variabel. Sebelumnya kita lihat cerita berikut ini. Misalnya, Zaki mempunyai berat badan 40 kg, sedangkan berat badan Asila 25 kg. Mereka berdua menaiki jungkat-jungkit. Karena berat badan mereka tidak seimbang, maka keadaan jungkat-jungkit juga dalam keadaan tidak seimbang. Kemudian, setelah beberapa lama, Afnan datang dan bergabung di posisi Asila. Dengan bergabungnya Afnan di posisi Asila, maka jungkat-jungkit menjadi seimbang. Nah, dari cerita ini atau ilustrasi ini, misalnya ada pertanyaan, berapa berat badan Afnan? Bagaimana menyelesaikannya? Kita lanjutkan. Atau mungkin ada beberapa pertanyaan yang lain. Misalnya, bagaimana ya cara kalian mencari berat badan Afnan? Atau pertanyaan seperti ini, apakah permasalahan tersebut berkaitan dengan PLSW atau PTLSW? Bagaimana menuliskan model matematikanya? Dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut? Kita lanjutkan, nanti kita akan selesaikan cerita tadi. Sekarang coba kalian cermati cerita yang kedua berikut ini. Gambar apa kira-kira anak-anak? Ya, ada sebuah konser musik di dalam gedung. Jika ada pernyataan seperti ini, konser musik yang diselenggarakan di gedung pertunjukan diperuntukkan untuk penonton 13 tahun ke atas. Apa maknanya?
akan timbul beberapa pertanyaan dari ilustrasi tersebut. Misalnya, kita lihat. Mungkin pertanyaan yang pertama, berapa batasan umur yang boleh menonton konser? Atau ada pertanyaan yang kedua, apakah permasalahan tersebut berkaitan dengan PLSW atau PTLSW? Bisa juga pertanyaannya seperti ini, bagaimana menuliskan model matematikanya? Dan bagaimana penyelesaian permasalahan tersebut? Ya, kita kupas berikutnya. Agar kalian dapat menyelesaikan permasalahan pada cerita di atas, yuk terlebih dahulu perhatikan contoh berikut ini yang berkaitan dengan PLSW dan PTLSW. Misal, yang berkaitan dengan PLSW. Kita mulai. Diketahui persamaan 3x kurangi 1 sama dengan 14. PLSW ya. Tentukan nilai pengganti X. Nah, contoh tersebut dapat kita selesaikan dengan cara salah satunya yaitu substitusi. Bagaimana caranya? Ya, caranya, ambil sembarang bilangan untuk menggantikan nilai X pada persamaan tersebut. Misalnya kita ambil X-nya dengan bilangan 3. Persamaannya akan menjadi, kita ganti substitusi. Substitusi artinya ganti ya. Kita ganti X-nya dengan 3. Persamaan itu menjadi 3 kali 3 kurangi 1. Hasilnya kita hitung 9 kurangi 1 sama dengan 8. Ternyata ketika kita mengganti X-nya dengan 3, bernilai salah. Karena di sini adalah 14. Padahal di sini menghasilkan 8. Ambil X yang lain, misalnya 4. Kita substitusikan. 3 kali 4 kurangi 1, hasilnya 12 kurangi 1, yaitu 11. Juga bernilai salah. Ambil yang lain misalnya 5. Kira-kira nanti bernilai benar atau salah ya? Kita coba. X-nya kita ganti dengan 5. Menjadi 3 kali 5 kurangi 1. 15 kurangi 1, ternyata hasilnya 14. Sama. Sehingga persamaan tersebut ketika kita ganti dengan 5 bernilai benar. Satu lagi kita ambil X-nya 6. Hasilnya berapa? Ternyata 3 kali 6 itu 18 kurangi 1, 17. Bernilai salah. Apa kesimpulannya? Kita hanya mengambil sampai sini aja ya. Kita bisa mengambil nilai X-nya dengan bilangan yang lainnya. Kesimpulannya ternyata ketika kita mengganti X-nya dengan 5, maka pernyataan atau persamaan tersebut bernilai benar. Penyelesaiannya dapat kita simpulkan pengganti nilai X-nya adalah 5. Cara yang kedua bisa kita lakukan dengan mencari persamaan-persamaan yang ekivalen. Bagaimana? Kita lihat. Tadi soalnya adalah persamaannya 3x kurangi 1 sama dengan 14. Kita akan mencari nilai X-nya atau pengganti X-nya dengan cara mencari persamaan yang ekivalen. Nah, langkah pertama, kita bisa menambahkan dengan kedua ruas kanan dan kiri bilangan yang sama. Karena di sini adalah negatif 1, bisa kita tambahkan dengan bilangan positif 1. Menjadi ekivalen 3x kurangi 1 ditambah 1. Ruas kiri kita tambahkan 1. Ruas kanan juga kita tambahkan 1. Kemudian kita hitung hasilnya. Iya, negatif 1 ditambah 1 itu habis. Sehingga persamaannya menjadi 3x sama dengan 15. Setelah ini kita bisa membagi. Jadi kita bisa membagi ruas kiri dan kanan dengan bilangan yang sama. Kita bagi ruas kiri dengan 3. Ruas kanan juga kita bagi dengan 3. Maka hasilnya adalah 15 per 3. Berapa hasilnya? 5. Kesimpulannya bahwa penyelesaian dari persamaan tersebut adalah 5. Sama ya dengan yang tadi. Sekarang kita lihat contoh PTLSW. Diketahui pertidaksamaan X ditambah 3 kurang dari 8. Tentukan nilai pengganti X dan himpunan penyelesaiannya. Kita lihat dengan cara substitusi, sama kita selesaikan. Mengambil sembarang bilangan, misalnya kita ambil X-nya 1, apakah pernyataan atau pertidaksamaan tersebut bernilai benar? Ketika kita mengambil X-nya 1, hasilnya 1 tambah 3
apakah kurang dari 8? Ternyata bernilai benar bahwa 4 itu kurang dari 8. Sekarang kita ambil X-nya 2. Ternyata juga bernilai benar karena 2 tambah 3 itu 5 kurang dari 8. Ketika kita mengambil X-nya 3, apakah juga bernilai benar? Ternyata juga benar karena 6 kurangi 8 itu bernilai benar. Demikian juga ketika mengambil 4, itu juga bernilai benar. Nah, sekarang kita ambil X-nya dengan 5. Apakah bernilai benar? Kita coba. 5 ditambah 3 kurang dari 8. Ternyata hasilnya 8 kurang 8. Pernyataan atau pertidaksamaan bernilai salah. Kemudian, apa kesimpulannya? Ketika kita mengambil bilangan yang kurang dari 5, pertidaksamaan tersebut bernilai benar. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut adalah himpunan yang anggotanya adalah bilangan kurang dari 5. Bisa kita tuliskan seperti ini. Atau bisa kita selesaikan dengan cara mencari pertidaksamaan yang ekivalen. Seperti tadi. Misalnya ini tadi ya, X ditambah 3 kurang dari 8. Dengan cara mengurangi atau menambah atau membagi atau mengalihkan ruas kiri dan ruas kanan dengan bilangan yang sama. Sekarang kita lihat, X ditambah 3 kurang dari 8. Maka kita bisa mengurangi bilangan yang sama pada ruas kiri dan 3, yaitu kita kurangi dengan 3. Maka menjadi X tambah 3 kurangi 3 kurang dari 8 kurangi 3. Kita selesaikan, ruas kiri itu ini 3 kurangi 3, 0. Kurang dari 8 kurangi 3 itu 5. Apa kesimpulannya? Bahwa pengganti nilai X pada pertidaksamaan X tambah 3 kurang dari 8 adalah bilangan yang kurang dari 8 ini. X kurang dari 5. Maaf, bilangan yang kurang dari 5. Maka di sini X kurang dari 5. Himpunan penyelesaiannya adalah himpunan yang anggotanya adalah bilangan kurang dari 5. Nah, anak-anak, sekarang kita coba selesaikan permasalahan dari kedua cerita tadi ya. Kita mulai dari cerita yang pertama. Kita ulang kembali. Cerita yang pertama tadi seperti ini. Zaki memiliki berat badan 40, kemudian Asila 25 kg. Mereka naik jungkat-jungkit. Ternyata posisinya tidak seimbang karena berat badan mereka tidak sama. Kemudian datang si Afnan bergabung di posisi Asila. Ketika Afnan bergabung di posisi Asila, jungkat-jungkit menjadi seimbang. Nah, ada beberapa pertanyaan ya tadi ya. Kita lihat bahwa yang pertama, contoh cerita ini merupakan bentuk contoh dari persamaan linier satu variabel. Kemudian, bagaimana untuk menyelesaikan mengetahui berat badan si Afnan? Nah, langkah penyelesaiannya kita lihat bahwa berat badan Afnan misalnya kita simbolkan dengan variabel A. Kemudian kita bisa membuat model matematikanya bahwa berat badan Asifa ditambah berat badan Afnan itu sama dengan berat badan Zaki. Karena kedua jungkat-jungkit itu menjadi seimbang ketika Afnan bergabung dengan Asifa. Karena tadi dimisalkan berat badan Afnan itu dengan A, maka persamaannya bisa kita lihat atau model matematikanya 25 ditambah A sama dengan 40. Ya, tadi Bu Ratna mengatakan itu merupakan contoh PLSV. Karena merupakan persamaan linier satu variabel. Ada variabel dan variabelnya berpangkat 1 membuat tanda hubung sama dengan. Ya, disebut PLSV. Sekarang bagaimana menyelesaikannya? Ini contohnya saya ambil dengan cara menyelesaikan membentuk suatu persamaan yang ekivalen. Persamaan yang pertama tadi 25 ditambah A sama dengan 40. Kita mengurangi ruas kiri dan ruas kanan dengan bilangan yang sama yaitu 25. Sehingga menjadi 25 kurangi 25 ditambah A sama dengan 40 kurangi 25. Ini bernilai 0. Tersisa A sama dengan 40 kurangi 25. Maka A-nya adalah 15. Jadi bisa terjawab berat badan Afnan adalah 15
kilogram. Nah, untuk cerita yang kedua dapat kita selesaikan sebagai berikut. Tadi ada ilustrasi bahwa ada konser di dalam suatu gedung pertunjukan. Kemudian ada kalimat, konser musik yang diselenggarakan di gedung pertunjukan diperuntukkan untuk penonton 13 tahun ke atas. Apakah termasuk ke dalam bentuk PTLSW atau PLSW? Ya. Untuk mengetahuinya, bisa kita lihat dengan cara memisalkan dulu. Misalkan orang yang berusia lebih dari 13 tahun itu dengan X. Nah, setelah kita memisalkan, maka kita bisa membuat model matematikanya dari permasalahan tersebut atau berdasarkan permasalahan yang ada. Pertunjukan diperuntukkan untuk penonton 13 tahun ke atas. Berarti kita bisa ambil hubungan atau tanda pertidaksamaan di sini yaitu lebih dari sama dengan 13. Karena tadi dimisalkan orang yang berusia lebih dari 13 tahun dengan X, maka model matematikanya bisa kita tuliskan X lebih dari sama dengan 13. Nah, ketika kita mengetahui modelnya, kita bisa mengatakan itu PLSW atau PTLSW. Ya, itu adalah PTLSW karena memuat tanda hubung lebih dari atau sama dengan pertidaksamaan linear satu variabel karena memuat satu variabel dan variabelnya berpangkat 1. Sekarang bagaimana menyelesaikannya? Jika X lebih dari sama dengan 13, kita bisa mencari batasan-batasan nilai dari X. Lebih dari sama dengan 13, maka kita mulai dari bilangan 13 dan berikutnya. Atau kalau pada garis bilangan itu arahnya ke kanan karena lebih dari. Sehingga batasan dari nilai X adalah 13, 14, 15, 16. Ini ya, 13, 14, 15, 16, dan seterusnya. Apa kesimpulannya? Bisa kita simpulkan bahwa penonton yang boleh menonton konser adalah orang yang berusia atau berumur 13 tahun ke atas. Jadi dimulai dari umur 13, umur 14, 15, dan seterusnya. Paham anak-anak semuanya? Cerita tadi, ilustrasi tadi sudah kita selesaikan bersama-sama. Demikian tadi anak-anak materi tentang penyelesaian persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Tentunya sudah paham ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bisa mempermudah kalian dalam pemahaman materi tersebut. Jangan lupa kalian ulang kembali, tonton video ini kembali untuk memperjelas tentang materi tersebut. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.